Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriza Ashari dengan NIM 2309011-2018. Saya dari kelas B Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social and Governance terhadap Pengendalian Pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Sebelumnya, saya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Samira Dunakir SE MBUS, PhD AKCA, dan Bapak Muhammad Kadri Alfairus Estat MAKTR. Presentasi kali ini saya akan sampaikan secara ringkas namun komprehensif sesuai standar proposal penelitian saya. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang saya. Jadi penelitian ini itu berangkat dari permasalahan atau persoalan penerimaan pajak di Indonesia yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius. Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan APBN, yang terbesar, praktik penghindaran pajak ini masih menjadi salah satu penyebab ketidaktercapaiannya target penerimaan. Bahkan menurut teks Justin Newtworth, Indonesia berpotensi kehilangan 4,86 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, isu keberlanjutan semakin menjadi perhatian global, sehingga perusahaan didorong untuk mengungkapkan informasi terkait environmental, social and governance atau ESG. ESG ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator tanggung jawab sosial, tetapi juga mencerminkan tingkat transparansi dan tata kelola perusahaan. Namun, dalam praktiknya, kualitas pengungkapan ESG di sektor perbankan Indonesia masih sangat bervariasi. Ada bank yang benar-benar mengintegrasikan ESG ke dalam proses bisnisnya, tetapi ada pula yang hanya sekedar memenuhi regulasi, seperti POJK 51 tahun 2017. Di level penelitian, hubungan antara ESG dan penghindaran pajak juga masih belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa ESG itu dapat menurunkan praktik penghindaran pajak, terutama melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun ada juga penelitian yang menemukan bahwa ESG itu justru memanfaatkan sebagian alat legitimasi, bahkan sebagai bentuk greenwashing untuk menutupi praktik pajak agresif. Ketidakkonsistenan ini, itu hasil penelitian tersebut, ditambah dengan pentingnya sektor perbankan dalam perekonomian menjadi dasar mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah ini itu yang pertama, bagaimana pengungkapan ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank di Bursa Efek Indonesia. Kedua, bagaimana arah dan signifikasi pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan. Kemudian tujuan penelitian ini, yang pertama menganalisis pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak pada bank di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, mengetahui arah dan signifikasi pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak di perbankan. Dan ada juga manfaat penelitian ini. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang ESG dan perpajakan di sektor perbankan. Kemudian secara praktis, hasil penelitian bermanfaat bagi regulator dalam merumuskan kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan teori atau tinjauan pustaka. Penelitian ini itu didasari pada 3 teori utama, yaitu teori keagenan, teori legitimasi, dan teori pemangku kepentingan. Jadi teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antar pemilik dan manajemen dapat memicu tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak. ESG dapat memperkuat mekanisme pengawasan untuk meminimalkan perilaku tersebut. Terus teori kedua, legitimasi ini
Menurut teori legitimasi, perusahaan perlu menjaga citra agar tetap diterima oleh masyarakat. ESG dapat digunakan sebagai sarana memperoleh legitimasi, namun juga bisa disalahgunakan untuk menutupi praktik pajak agresif. Teori ketiga, pemangku kepentingan, ini menekankan pentingnya perusahaan memenuhi tanggung jawab kepada seluruh stakeholder. Penghindaran pajak dianggap merugikan negara dan masyarakat, sehingga pengungkapan ESG ini seharusnya menekankan perilaku tersebut. Kemudian variabel independen adalah pengungkapan environmental, sosial, dan governance. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak, tax avoidance. ESG mengukur kualitas keberlanjutan perusahaan, sementara tax avoidance mencerminkan upaya perusahaan mengurangi beban pajak melalui celah peraturan. Di sini juga ada penelitian terdahulu, jadi mayoritas penelitian menemukan hubungan negatif antara ESG dan penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian menyebutkan ESG hanya dijadikan sebagai legitimasi. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya gap penelitian, terutama pada sektor perbankan. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian saya itu, penelitian ini tuh pengungkapan environmental, social and governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya, ada jenis dan desain penelitian atau variabel dan desain penelitian. Jadi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji pengaruh pengungkapan ESG terhadap penghindaran pajak. Analisis ini dilakukan menggunakan data panel yang mencakup beberapa perusahaan perbankan selama periode 2020 hingga 2024. Di sini ada kerangka konseptual penelitian ini. Selanjutnya, ada sampel penelitian. Jadi pemilihan sampel ini dilakukan dengan purposive sampling dengan kriteria bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2020 hingga 2024, kemudian menerbitkan sustainability report dan annual report secara lengkap, dan memiliki data ESG dan data pajak yang tersedia di publik. Teknik pengumpulan data ini itu diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu pengumpulan laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia, OJK, dan situs resmi perusahaan. Terus ada teknik analisis data. Jadi analisis ini dilakukan menggunakan regresi linear dengan data panel. Sebelum regresi itu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, dan autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji convenience determinasi, dan uji T untuk menguji signifikasi pengaruh ESG terhadap tax avoidance. Sebagai penutup, penelitian ini mencoba memberikan gambaran lebih jelas mengenai peran ESG dalam menekankan praktik penghindaran pajak. Dengan pengungkapan ESG yang berkualitas, perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan integritas